Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah siapakah Tuhan bagi umatnya. Salah satu cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang sejak di sekolah minggu telah diajarkan kepada anak-anak adalah cerita Tuhan membelah Laut Teberau atau Laut Merah. Cerita ini begitu terkenalnya sampai hampir semua orang Kristen mengetahuinya. Baik itu melalui buku rohani yang bergambar, melalui lagu-lagu, dan melalui film. Minggu lalu, kita sudah belajar bersama bagaimana harus bersikap benar di masa sulit, di mana kita belajar dari peristiwa penyeberangan bangsa Israel di Laut Teberau. Hari ini kita masih akan belajar tentang peristiwa tersebut, namun hari ini kita akan belajar tentang siapa Allah bagi umatnya dan bagaimana kehebatan Tuhan dalam membelah Laut Teberau agar bangsa Israel dapat melintasi menuju daerah di seberangnya. Siapakah Tuhan bagi umatnya? Yang pertama, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Bayangkanlah apa yang ada dalam benak bangsa Israel ketika melihat laut di depan mata mereka, sedangkan tentara Mesir mengejar di belakang mereka. Mereka sangat ketakutan dan mempersalahkan Musa. Setelah berangkat dari Rameses, umat Tuhan tiba di Sukot dan berkemah di sana, sebagaimana tertulis dalam Keluaran 12 ayat 37 dan Bilangan 33 ayat yang kelima. Kemudian mereka berkemah di Etam di tepi padang gurun. Umat Israel berangkat dari Etam dan ketika turun menuju Laut Teberau, mereka menempuh jalur itu menuju ke Kanaan. Jalur ini biasanya disebut jalan ke negeri orang Filistin, sebagaimana tertulis dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17. Jalur yang menyusuri tepi Laut Tengah, melewati kota-kota Filistin, seperti Gaza misalnya. Jalan ini adalah jalur terpendek menuju Kanaan, karena hanya membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu perjalanan. Akan tetapi, Allah menuntun umat Tuhan yang telah berangkat dari Rameses berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Kata berputar yang tertulis dalam Keluaran 13 ayat 18 dalam bahasa aslinya berarti mengubah arah atau berjalan maju dengan mengelilinginya. Dari awal, Tuhan tidak menuntun umat Tuhan lewat jalan terpendek ke Kanaan, tetapi menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Balik kembali dalam ayat ini dapat berarti berputar atau kembali. Jadi Allah memerintahkan umat Israel untuk berbelok ke arah berlawanan dari arah yang sedang mereka tuju. Allah membuat mereka berubah arah dan menyeberangi Laut Teberau. Namun arah itu menuntun mereka menuju jalan buntu tanpa jalan keluar. Itulah sebabnya pada saat umat Israel berputar balik, segera langkahnya diketahui oleh militer Mesir dan diberitahukan kepada Firaun. Hal ini juga dikonfirmasikan oleh perkataan Firaun bahwa bangsa Israel telah tersesat di pantai Laut Teberau dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ketiga. Kata tersesat tidak hanya merujuk
kepada seseorang yang telah kehilangan arah atau jalan. Kata ini juga dapat dikenakan kepada seseorang yang telah kehilangan pemahaman atau daya pikir mereka dan dalam keadaan kebingungan. Dan kalau telah terjebak, maka tidak ada pilihan lain selain orang Israel kembali kepada Tuhan mereka untuk menjadi budak. Saudara melihat, inilah cara Tuhan kita yang begitu aneh. Secara manusia, sepertinya jalan yang mereka lewati adalah jalan yang salah. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Kadang Tuhan menghadirkan tantangan di dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita melihat jalan dan cara Tuhan. Jalan itu selalu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Walaupun jalan itu mungkin membingungkan kita. Tadi Tuhan pertama bilang, silakan berputar. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk balik kembali. Saya percaya kita pun akan bingung kalau menghadapi situasi hidup yang seperti itu. Adalah kalanya kita betul-betul bingung dan tidak mengerti pimpinan Tuhan. Kalau memang ada jalan yang lurus, jalan Via Maris, yang cuma 2 minggu bisa langsung sampai ke Kanaan. Tetapi Tuhan memilih orang Israel berputar melilingi jalan yang lain. Tetapi yang harus kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Dia pasti memimpin kita menuju jalan kepada kemenangan. Dan pimpinan Tuhan pasti membawa kepada sesuatu yang indah dan baik bagi setiap kita yang taat kepadanya. Sekarang yang kedua, Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya ke atas laut terbelau dan membelah airnya. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 14 ayat 16, ayat 21 dan 22, Mazmur 78 ayat yang ke-13, dan Mazmur 136 ayat yang ke-13. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, kuasa Allah yang dahsyat menyebabkan air menjadi tembok-tembok di kedua sisi dan laut menjadi tanah yang kering. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 14 ayat 21 dan Mazmur 106 ayat yang ke-9. Ilmuwan zaman sekarang mengatakan bahwa supaya air laut terbelah sehingga membentuk tembok-tembok di sisi kanan dan di sisi kiri mereka, memerlukan kecepatan angin selambat-lambatnya 384 km per jam. Bagaimana mungkin terjadi? Alkitab mencatat bahwa tiupan nafas hidung Allah, Keluaran 15 ayat 8, 2 Samuel 22 ayat 16, Ayub pasal 4 ayat 9, Mazmur 18 ayat 16, dan hardikanya dalam Mazmur 106 ayat 9, Yesaya 50 ayat 2 dan Nahum 1 ayat 4 yang membelah laut terbelau. Bagaimana mungkin terjadi? Alkitab mencatat bahwa tiupan nafas hidung Allah dan hardikannya yang membelah laut terbelau. Walau tanah di dasar terbelau basah ribuan tahun, namun menjadi kering ketika Allah menimbulkan angin timur yang dahsyat dengan tiupan nafas hidung dan hardikannya. Sehingga bangsa Israel berjalan melewati tanah kering di laut yang terbelah. Tentu hal ini merupakan satu pemandangan yang spektakuler. Itu terjadi pada tanggal 21 pada bulan yang pertama pada tahun 1446 sebelum Masehi, 6 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kata tembok dalam ayat ini menunjuk kepada tembok kota yang besar, sebagaimana dalam Nahum 3 ayat 8. Allah menjadikan air laut sebagai tembok kota untuk melindungi Israel.
Kalau kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 21 dituliskan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timun yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Dan ayat yang ke-22 dikatakan, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Dari ayat ini terlihat bahwa Musa mengulurkan tangannya sehingga Tuhan memerintahkan angin timur yang keras membelah air tersebut. Saudara melihat, angin diperintah Tuhan, angin pun menurut, karena memang Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan semalam-malaman bangsa itu menyeberang sampai pagi dengan aman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menghadapi masa sulit? Dia adalah pencipta segala sesuatu. Percayalah pada pimpinan Tuhan dan taatilah, maka kita akan melihat dan mengakui betapa ajaibnya karya Tuhan kita. Saat kita taat dan percaya kepadanya, Dia punya cara yang ajaib untuk menolong kita, dan mujizat yang terjadi harus direspon dengan pertobatan dan pertumbuhan dari rohani kita. Jangan hanya menanti mujizat, namun juga harus bertumbuh dalam pengenalan kepadanya. Sekarang yang ketiga, Dia adalah Tuhan yang layak dipercaya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 30 menuliskan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Kalimat ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Salah satu tujuan dari mujizat penyeberangan Israel di Laut Teberau adalah agar mereka takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Dan mereka melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Orang Kristen disebut sebagai orang percaya. Namun pertanyaannya, apakah semua orang Kristen percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Alkitab memperingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudaraku, seringkali kerumitan dalam hidup kita terjadi dikarenakan kita bersandar pada pengertian dan pengalaman kita. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita mempercayainya dan bergantung kepadanya, supaya kita tetap berjalan pada jalan yang benar. Segala kerumitan hidup menjadi sederhana saat kita mulai mempercayai Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal yang ketiga ayat yang ke-6, untuk mengakui atau mengikut sertakan Tuhan dalam segala laku kita. Kita dapat mengakui dan mengikut sertakan Tuhan dengan berhenti, mengeluh, menggerutu, dan mulai mengucapkan syukur untuk setiap hal-hal, baik itu hal besar maupun hal kecil yang kita lihat biasa, lalu kita mulai mendoakannya, sehingga kita melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan
dalam kehidupan kita. Sekarang kita melihat yang keempat. Dia adalah Allah yang menyatakan kemuliaannya. Mujizat terbelahnya laut Teberau tampak merupakan jawaban atas pertanyaan Firaun di dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang kedua. Dia bertanya begini, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Keluaran 14 ayat yang keempat berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di ayat ini kita jumpai kalimat, aku akan mengeraskan hati Firaun. Maksud dari mengeraskan hati bukanlah membuat Firaun murka terhadap bangsa Israel, tetapi ini adalah sebuah gaya kepenulisan di mana kalimat ini menggambarkan bahwa Tuhan menguasai hati manusia. Dan ini nanti diulang dalam Keluaran 14 ayat yang ke-17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Tujuannya adalah supaya orang Mesir dan Firaun mengetahui bahwa Allah Israel adalah Tuhan. Allah bekerja secara ajaib melawan Mesir. Ia membuat tentara Mesir mengalami masalah sampai bangsa Israel berhasil menyeberangi laut Teberau. Ia membuat air laut Teberau melanda mereka hingga binasa, sebagaimana tertulis dalam ayat 26 sampai 28 dan 30. Tindakan Allah ini membuktikan bahwa Ia telah menyatakan kuasanya terhadap musuhnya dan rasa cintanya terhadap umat yang dikasihinya. Allah Israel benar-benar menyatakan kemuliaannya tanpa sedikit pun perlu bantuan dari usaha Israel, dengan cara perintah, strategi yang sangat aneh dan yang mematikan itu secara militer, karena telah terperangkap di padang gurun justru menghasilkan kemenangan yang paling gemilang. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang menyatakan kemuliaan dalam hidup kita? Ingatlah bahwa Tuhan tidak menunjukkan bagaimana Ia akan menghancurkan tentara Mesir. Tuhan hanya berkata, lihatlah, nanti aku akan menyatakan kemuliaanku. Yang dituntut Allah kepada kita adalah iman percaya. Percaya saja perkataan Allah. Sebagai penutup, peristiwa Laut Teberau menjadi titik balik dalam sejarah Israel. Bila sebelumnya mereka berada di dalam kuasa Mesir, saat itu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menyingkirkan orang Mesir dari kehidupan mereka. Matinya tentara Mesir dan Firaun merupakan konfirmasi bahwa kelepasan mereka dari Mesir adalah sungguh nyata. Mereka tidak perlu lagi merasa tertekan karena bangsa lain menindas mereka. Identitas mereka sebagai bangsa, terutama sebagai bangsa pilihan Allah, telah dipulihkan oleh Allah yang memilih mereka. Persoalan adalah realita, dan janganlah heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, melainkan harus kita hadapi. Percaya dan lihatlah siapa Tuhan itu bagi kita, karena Dialah Tuhan yang tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dia adalah Tuhan yang layak dipercaya, dan Dia adalah Tuhan yang menyatakan kemuliaannya.
Yeremia 29 ayat yang 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.